Farida TV, kembali saya Angel Nenggolan menyapa Anda dalam dialog spesial. Pemirsa yang seperti kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah semakin dekat nih, di mana akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Nah, di dialog spesial ini, Farina TV mengundang para bakal calon yang akan berkompetisi ingin menjadi atau memajukan suatu daerah. Nah, hari ini pemirsa Evarina TV, kita kedatangan tamu spesial tentunya dari Dia Selatan, yaitu bakal calon Bupati Dia Selatan dengan Bapak Firman Giawa. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Halo, luar biasa. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang Bapak. Sehat ya Pak ya, aktivitasnya akhir-akhir ini Bapak kesibukannya sedang apa Bapak? Ya, udah tau lah kita. Kalau udah dekat-dekat eh, jadwal pendaftaran ini kan lebih banyak kita berurusan dengan partai politik dalam mendapatkan satu rekomendasi. Itu kesibukan selama ini beberapa minggu. Beberapa minggu ini, baik. Pak, Ya, boleh dong Pak, saya dan tentunya masyarakat Sumatera Utara dan terkhusus masyarakat Nia Selatan ingin tahu nih, Bapak background pendidikan atau latar belakang Bapak sekarang menjabat sebagai apa Pak? Boleh? baik. Terima kasih dulu ya saya ucapkan kepada Evarina TV ya telah memilih saya sebagai satu narasumber pada sore hari ini ya dalam hal sebagai menghadapi Pilkada 2024-2029. Ya, nama saya dulu adalah Firman Giawa, sarjana hukum, magister hukum. Ya, saya asli dari anak desa ya yang jauh dari ibu kota Nia Selatan, Teluk Dalam. Ya, yang menurut cerita bahwa asal usul orang Nias itu dari Kecamatan Berenadu, itu kampung asli saya. Dari Berenadu, Kecamatan Berenadu ya. Eh, Pendidikan terakhir saya itu S2 Magister Hukum yang saya tamat tahun 2017 di Universitas Pancabudi, Medan. Ya, dan sudah berkeluarga, istri satu, tetap satu sampai maut memisahkan, dan ada dua putra, satu putri. Demikian Bu Angel. Baik Bapak, luar biasa ya Pak ya. Nah, yang saya kembali baca juga bahwa saat ini Bapak masih berkarir di bidang yang sama nih Pak ya, yang kita tahu bersama bahwa Bapak bakal calon dan tentunya Bapak sekarang sedang di posisi, maksudnya Bapak lagi sebagai wakil Bupatinya Selatan. Apa betul Bapak? Ya, itu benar, masih aktif. Masih aktif sampai sekarang ya Pak ya. Ya, Pak, sebelumnya kita kembali ya Pak ke belakang. Eh, Bapak, apa sih yang membuat Bapak tertarik terjun ke dunia politik? baik. Terima kasih ya. Kalau kita kembali ke belakang, sebenarnya saya itu tahun 97 saya sudah masuk ke ranah politik. Ya, yang mana saya adalah sebagai pengurus bendahara DPC PAC ya, PAC Kecamatan Gomo hari itu PDI Perjuangan. Nah, tahun 2021 ya saya mengikuti testing untuk masuk CPNS. Ya, itu 2020, pengumuman 2020 2001. Ya, syukur alhamdulillah saya menang hari itu. Akhirnya saya tinggalkan itu ya kepengurusan di partai politik PDIP. Saya masuk sebagai CPNS 2001. Nah, sampai 2020 ya saya sebagai ASN. Jabatan terakhir saya masa itu adalah saya keluar dari ASN itu adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Selatan. Dan sudah melalang buana beberapa OPD ya, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Asisten 1, Asisten 2, ya di Inspektorat dan sebagai Kabah-Hukum. Nah, kenapa saya tertarik di politik? Ya, kita sudah tahu ya bahwa apabila kita tertarik politik itu bahwa kalau sudah kita rebut kekuasaan itu, maka apa yang ada dalam benak
dalam ide kita, ya dalam hal membangun satu daerah itu pasti akan kita lakukan. Ya akan kita lakukan. Kalau kita hanya sebatas kepala OPD, ya kita itu hanya melaksanakan apa yang didelegasikan oleh pimpinan daerah. Nah itu yang saya tertarik dulu karena saya bercita-cita itu bagaimana suatu daerah kami ini bisa sejajar dengan daerah daratan Sumatera Utara, baik kemajuan sumber daya manusia, ya dan kemajuan di bidang kesehatan, ya dan terlebih-lebih dalam hal pelayanan publik terhadap masyarakat yang terutama masyarakat bawah ini yang butuh sekali perhatian dalam hal ya membantu mereka dalam hal pengurusan-pengurusan di bidang pemerintahan. Itu ketertarikan saya dulu, makanya saya 2020 itu ya 2029 mulai di tahapan pilkada itu 2020 saya mundur dari ASN ya mendampingi Pak Bupati Pak Hilarius Duha yang masih aktif sampai sekarang. Demikian. Wah, berarti bisa kita katakan sepak terjang Bapak di dunia politik sudah lumayan jauh ya Pak ya, hingga saat ini Bapak berada di posisi wakil bupati. Betul Bapak? Betul sekali, Bu Angel. Baik. Pak, eh, karena saat ini Bapak menjabat dan masih menjabat sebagai wakil bupati, tentu Bapak melihat nih perkembangan yang terjadi di Nia Selatan ya Pak ya. Dari sudut pandang Bapak, bagaimana sih sekarang perkembangan Kabupaten Nia Selatan? Baik, terima kasih ya. Karena saya juga sebagai pelaku, saya sebagai pimpinan sekarang ini, tidak ada manusia yang sempurna. Kita perlu catatkan itu. Tidak ada, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Tapi semenjak 2016, ya semenjak 2016, semakin hari semakin tahun ada perkembangan ya di Kabupaten Nia Selatan. Terutama ini dalam hal pelayanan publik, dalam hal tata kelola pemerintahan, dalam hal tata kelola keuangan Kabupaten Nia Selatan. Yang mana 3 tahun berturut-turut itu Nia Selatan itu meraih penilaian dari BPK wajar tanpa pengecualian. Kalau selama ini disclaimer, nah ini sudah ada perubahan ya 3 tahun berturut-turut yang terakhir ini. Dan saya lihat juga kekompakan dan dari beberapa kepala OPD dan ego sektoral itu sudah mulai menghilang. Dan gaya-gaya lama dulu itu ya dengan aturan yang baru ini ya mereka bisa menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang semakin ketat sekarang ini. Nah ini satu kemajuan yang memang signifikan sekali yang di Nia Selatan sehingga walaupun dalam keputusan presiden itu kita termasuk 3T ya termasuk 3T tapi paling tidak ya Nia Selatan itu sudah jauh berubah dibanding dengan 8-9 tahun yang lalu. Sudah jauh berubah. Bukan karena saya sudah jadi pemimpin sekarang, jadi wakil bupati, bukan. Ya sebelumnya juga sebagai kepala OPD, saya sudah lihat bahwa jauh perubahan dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditegaskan dari pusat. Demikian Ibu Angel. Baik Bapak, jadi memang telah terjadi perubahan yang signifikan yang membuat daerah atau kita bisa katakan Kabupaten Nia Selatan semakin berkembang ya Pak ya. Dan tentunya Ya, itu dari segi apa nih Pak? Ekonomi kah atau SDM atau bagaimana Pak? baik bidang ekonomi, sumber daya manusianya, ya ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Pendapatan juga masyarakat, ya walaupun dalam kita lihat ya akhir-akhir ini mulai dari COVID masuk inflasi ya paling tidak seperti daerah yang lain ya bahwa tingkat inflasi yang di daerah kita ini ya bisa dikatakan bahwa berada di tengah-tengah tidak terbelakang sehingga ya kemajuan-kemajuan terutama juga ini adalah kemajuan di bidang pariwisata ya apalagi kita punya agenda ya pemerintah daerah itu dalam satu kali dalam setahun adalah surfing internasional ya yang selalu kita adakan pada bulan Juli itu yang lewat sudah kita lalui ya kita buka saya selaku ketua umum panitia dari tahun ke tahun itu peningkatan yang mengikuti itu tahun ini dari 1 tahun sebelumnya 15 negara
tahun ini 16 negara, jumlah pesertanya adalah ada 249 pesurfing termasuk lokal. Demikian Ibu Angel. Baik, wah, memang suatu daerah akan berkembang dan memiliki kemajuannya jika memang pemimpinnya paham akan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan, ya kan? Betul loh, Pak? Benar, Nah, benar Ibu Angel. tadi kita sudah membahas tentang perkembangan. Nah, kita akan membahas tentang apa sih yang perlu dibenahi lagi atau perlu ditingkatkan lagi nih cara kerjanya atau visi misi dari Bapak Firman Giawa sendiri. Nah, tapi kita sesaat lagi Pak ya, kita jedah dulu. Baik, Kita akan kembali tentunya dengan pembahasan yang menarik lainnya. Jadi tetap di baik, dialog spesial pemirsa. baik, baik. Terima kasih. Baik pemirsa, masih bersama saya Angel Nenggola di dialog spesial dan tentunya bersama narasumber kita yang spesial juga yaitu Bapak Firman Giawa. Pak, tadi kita sudah membahas terkait tentang perkembangan dari sudut pandang Bapak, apa nih bagaimana saat ini kondisi Kabupaten Selatan. Nah, saya dan pemirsa Evarina TV terkhususnya masyarakat di Selatan ingin tahu nih, karena Bapak merupakan putra daerah yang tadi Bapak sebutkan, yang Ya, dimana lahir di Dia Selatan. Menurut Bapak, apa yang perlu ditingkatkan atau dibenahi lagi di Nia Selatan jika Bapak terpilih atau jika Bapak dipercaya masyarakat untuk memimpin Nia Selatan? Silakan Bapak. baik. Terima kasih Bu Angel. Perlu dulu saya jelaskan bahwa ini wajib hukumnya ditindaklanjuti yang sudah kita laksanakan selama ini. Ya, baru wajib kita tingkatkan ini satu masalah infrastruktur jalan dan jembatan, baik antara kabupaten tingkat kecamatan, kecamatan dengan tingkat desa. Ya, bahwa saya tidak malu menyampaikan dalam pertemuan sore hari ini bahwa Nia Selatan itu masih ada yang masih belum bisa masuk kendaraan, desa-desa. Ya, apalagi kita ya di Nia Selatan itu 35 kecamatan, 459 desa, 2 kelurahan. Begitu luas kita di Nia Selatan ini. Nah, di samping itu kita lagi punya pulau. Ada 101 pulau. Di 101 pulau itu kita punya kecamatan ada 7 di sana. Ada 7 di sana kecamatan yang memang wajib ya kita harus memperhatikan itu karena di pulau. Ya, dia di pulau-pulau. 7 kecamatan itu bukan satu pulau dia, ada beberapa pulau. Ya, nah sehingga kita juga butuh perhatian di sana meningkatkan masalah transportasi laut. Ya, dari sana sehingga kalau berurusan di tingkat kabupaten bisa balik hari. Ya, bisa balik hari karena kita sudah coba kerjasama dengan Mentawai Pes tempo hari itu. Ya, datang pagi dari Telo ke Telu Dalam, sorenya bisa kembali ke Telo. Sehingga urusan masyarakat itu memudahkan. Itu makanya saya bilang tadi bahwa target utama itu adalah masalah transportasi. Baik daratan maupun lautan untuk secara khusus di kepulauan. Itu yang pertama. Kedua, bidang pertanian. Ya, bidang pertanian harus ada peningkatan-peningkatan di bidang pertanian. Harus kita membentuk home industri ke depan ini, ya sehingga biar menggeliat ekonomi masyarakat. Itu masalah pertanian. Baru masalah perikanan. Nah, ini target utama kita ke depan ini, ya luar biasa kita hasil laut, ya tapi tidak ada investor yang bisa masuk. Ya, beberapa tamu kita kalau datang ke Selatan mereka bertanya, kenapa ikannya manis-manis di sini? Kenapa lobsternya manis-manis? Kenapa? Karena baru dia ambil pagi, di masa siang langsung dimakan itu masih manis dia. Coba kalau misalnya itu satu minggu sudah di es, ini rasa manisnya nggak ada lagi. Nah sehingga ya masalah hasil laut kita ini masih alami. Dan bisa saya pastikan ya sekitar 1 bulan yang lalu kemungkinan akhir Agustus ini ya seorang putra terbaik dari Australia sudah datang melihat
ya, yang mana tadi dia melihat ada satu jenis binatang laut yang ada di kepulauan itu. Setelah dia melihat langsung, dia sudah beralih alam pemikirannya. Setelah dia melihat binatang laut kita yang ada di Telo sana, secara khusus adalah bulu babi yang bertonton kayak sampah di pinggir laut. Nah, akhirnya dia menyampaikan ke saya bagaimana kalau misalnya ini saya berbisnis. Saya bilang, Mbak, silakan saja, tapi masalah izin dan lokasi nanti saya akan mempermudah Bapak kalau misalnya masuk di sini. Nah, ini kita membuka diri terhadap investor ya dalam hal perikanan ini karena tidak ada satu putra daerah kita yang bisa menjadi investor di sana. Ya, karena ini butuh dana yang besar. Itu masalah perikanan. Baru berikut masalah pariwisata. 5 kabupaten di Kepulauan Nias ini, kalau misalnya dibilang bahwa pariwisata itu di daerah Nias Selatan Indonya, lompat batu di sini, ya surfing internasional di sini, dan spot-spot wisata itu masih banyak di kepulauan masih banyak. Ya, sehingga kalau misalnya itu pesurfing itu selesai dari Sorake itu langsung menuju kepulauan karena di sana juga ada begitu banyak ya tempat-tempat surfing yang mereka bilang bukan kita menyatakan orang Indonesia menyatakan bahwa nomor 1 Indonesia Selatan itu bukan. Langsung mereka menyatakan itu setiap event yang kita lakukan itu adalah number 1 itu Pantai Sorake gelombangnya. Kalah Hawaii. Nah, ini yang perlu kita benahi, ini masih alami dan dalam pertemuan ini kita memohon ini ya kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten Selatan untuk membenahi itu. Sehingga bukan lagi namanya Selatannya yang dibawa, adalah nama Indonesia. Wah, kenapa Danau Toba dulu ini yang tidak ada nilainya? Kenapa ada nilainya sekarang ini Danau Toba? Karena sudah dibenahi. Baik masalah transportasi, sarana prasarana. Nah, kalau Lagundi dan Sorake ini dibenahi, yakin saya bahwa wisatawan itu bisa melebihi setiap kita melakukan untuk agenda tahunan masalah survei internasional. Nah, ini ke depan Ibu Angel yang perlu kita tingkatkan dan benahi dalam hal termasuk peningkatan PAD daerah nantinya. Ya, sudah mulai. Ya, tahun 2024 ini sudah masuk satu investor dalam hal pabrik pembuatan tapioka. Ya, pembuatan mie dari sagu ya sudah masuk sedang pembangunan. Ya, mereka sudah membebaskan lahan kita di Nias Selatan ini 50 hektar. Nah, ini ya mudah-mudahan 2025 ini nanti itu pembukaan secara resmi. Demikian Ibu Angel. Baik Bapak, karena memang sangat penting ya Pak masalah infrastruktur jalan itu, karena dengan bisa teraksesnya daerah tersebut, maka perekonomian masyarakat juga UMKM bisa meningkat ya Bapak ya. Pasti. Jadi memang salah satu yang harus dibenahi yang fokus Bapak yang Bapak sebutkan poin pertama itu infrastruktur jalan ya Pak ya. Dan selanjutnya pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah Pak, bagaimana dengan peningkatan kualitas daerah yaitu sektor kesehatan Pak dan sektor pendidikan. Bagaimana upaya Bapak meningkatkan kualitas pendidikan maupun kesehatan di Nias Selatan? Karena kita tahu tidak lepas dan tidak jauh tuh saling berkesinambungan antara SDM-nya dan daerah. Baik, terima kasih. Saya memulai dari tingkat pendidikan. Ya, kalau sumber daya manusianya, pendidikannya ini bagus, pasti itu ngikut masalah kesehatan. Kita lanjutkan, yang sudah kita lakukan selama ini adalah pemberian beasiswa kepada, ada 2, ya pemberian beasiswa yang sudah kita lakukan. Pemberian beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi, masuk perguruan tinggi negeri, ya. Baru kedua adalah beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, tapi dia punya EQ, dia punya kemampuan. Nah, ini kita biayai, ya, full 100% kita biayai, biaya hidupnya dan biaya kuliahnya, itu sudah kita lakukan, dan ini kita lanjutkan ini. Ya, itu. Baru wajib juga hukumnya, kita harus memperhatikan sarana prasarana pendidikan kita. Mulai dari PAUD, SD, ya, SMP, ya. Kalau SMA ini kan kita tidak bisa masuk karena sudah ditarik satu tingkat ke atas ke provinsi.
Tapi paling tidak kita koordinasi dengan Kacabdis yang berada di Nia Selatan. Selalu saya koordinasi dengan Kacabdis bagaimana juga peningkatan kualitas ya sumber daya manusia di tingkat SMA SMK ini dan juga sarana prasarana. Nah, ini yang harus dipenuhi dalam dunia pendidikan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang ini kan sudah berubah, Bu. Ya, ganti-ganti kurikulum. Beda dengan kita dulu, satu program ya itu selanjutnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti itu, maka kita akan ketinggalan. Ya, kita tidak bisa mengikuti itu. Baru kedua, ya, masalah pendidikan ini, ya, harus ada orang yang berani berinvestasi. Nah, itu yang saya selalu gaungkan dulu waktu saya kepala dinas pendidikan ini. Harus ada orang yang mau berinvestasi dalam dunia pendidikan ini. Ya, contoh misalnya Pak Jaya Saragide itu dia punya sekolah yang memang luar biasa. Nah, kalau ada seorang putranya Selatan yang hebat mempunyai itu, yakin saya bahwa ya ada di sini ada SMA Bintang Laut, SMP Bintang Laut, SD Bintang Laut. Kenapa lebih banyak jumlah pendaftaran di sana dibanding dengan SD negeri, SMP negeri, SMA negeri? Ya karena sekarang ini ya tidak mengenal status sekarang orang tua. Ya di mana bagus kualitasnya ya anaknya harus disorong ke sana. Nah ini yang kita bangun ke depan masalah sarana prasarana di dunia pendidikan. Baru masalah kesehatan. Termasuk itu di bidang kesehatan, sarana prasarana baik rumah sakit, ya, puskesmas, pustu, ya beberapa yang sudah saya lalui ya memang butuh perhatian terkhusus. Ya, terutama kita punya rumah sakit daerah yang dekat kota. Bagaimana supaya jangan kita lagi rujuk di Gunung Stoli. Nah, kalau kita rujuk itu harus meningkat dia, jangan lagi di Gunung Stolinya di kepulauan, ya di Medan. Berarti tingkat penyakitnya ini tidak bisa kita tangani di daerah masing-masing. Nah, ini semua dan juga kita ya tetap memberikan beasiswa kepada anak-anak Nia Selatan yang masuk perguruan tinggi negeri yang di bidang kesehatan. Ya, dan apalagi kita ke depan ini saya sudah dalam program saya itu ya bukan hanya mahasiswa yang baru yang dikasih beasiswa. Apabila ya ASN itu menunjukkan kualitas dan punya kinerja, kalau mau dia mengambil satu keahlian, ya kita harus bantu. Pemerintah harus hadir di sana untuk membiayai itu. Ya karena kembali dia nanti ilmu yang sudah dia dapat itu pasti di Nia Selatan dia curahkan di situ. Nah itu harus hadir pemerintah daerah dalam hal itu. Demikian Ibu Angel. Baik Bapak, wah memang berarti sebelumnya juga pada tahun yang saat Bapak ini menjabat memang sudah ada terlaksananya penyelenggara beasiswa itu ya Pak ya, dan tentunya kembali lagi bahwa SDM manusia itu sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu daerah, dan tentunya tidak jauh harus bersinergi antara masyarakat dan pemerintah sendiri ya Bapak ya. Nah Pak, ini kan kita tadi sudah bahas nih sedikit banyaknya tentang Nia Selatan nih Pak. Nah, kita akan fokus dan kita akan membahas nih apa sih visi misi Bapak jika nanti Bapak dipercaya masyarakat untuk memimpin Nia Selatan 5 tahun ke depan. Tapi Pak, tunggu dulu. Kita akan membahasnya di segmen 3 dan pemirsa Evarina TV, kami akan kembali dengan tentunya masih dengan bersama Bapak Firman Giawa. Tetaplah di Dialog Spesial. Baik. Terima kasih. Dengan bakal calon dari Bupati dari Kabupaten Nia Selatan, yaitu Bapak Firman Giawa. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit nih, jika nanti Bapak dipercaya masyarakat untuk memimpin Nia Selatan, apa nih visi misi yang menjadi prioritas Bapak untuk Nia Selatan 5 tahun ke depan? Silakan Bapak. Baik, terima kasih ya. Kita punya visi dulu ya, yang mana
Nia Selatan sejahtera, berbudaya, maju dan berkelanjutan. Itu visi kita. Baru di misi itu kita masuk ke visi, ya satu mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera. Kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan berbasis karakteristik wilayah dan berkesinambungan. Misi ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif. Misi keempat, mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan transformasi digital. 5, mewujudkan keamanan lingkungan tangguh, masyarakat yang demokratis, serta stabilitas ekonomi yang baik. Nah, itu visi misi kita yang bisa kita tawarkan nanti kepada masyarakat Kabupaten Nia Selatan dalam hal pencalonan kami, ya, yang bersama saya dengan calon wakil saya itu adalah Pak Robert Madubu Jolage Daki, ya, yang dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Nia Selatan. Nah, itu visi misi kita yang kita tawarkan nanti dan beberapa program nanti yang sudah kita susun nanti untuk pengembangan misi yang kita bawa nanti di Nia Selatan apabila kita terpilih sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Nia Selatan. Demikian. Baik, Bapak. Nah, salah satu misi Bapak yaitu membangun manusia yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Bagaimana upaya Bapak mewujudkan hal tersebut? Nah, itu yang saya bilang tadi, kita sudah memulai dari awal bahwa ya apa juga yang dicita-citakan oleh pimpinan tertinggi Indonesia yang baru terpilih, ya Prabowo Gibran, yang makanan bergizi bukan makanan gratis. Ya, kalau makanan gratis itu bisa tidak bergizi dia, tapi gratis. Nah, mereka sudah melakukan beberapa daerah. Nah, kita juga sudah memulai itu bahwa terhadap anak-anak PAUD itu harus dilihat gizinya. Karena mulai dari itu, dari kehamilan juga harus diperiksa. Malahan ya, dengan tingkat stunting yang luar biasa sekarang ini, jangankan kepada ibu hamil, ya kita sudah memulai kepada pasangan yang masih belum menikah, ya memeriksa kesehatan. Karena kalau itu sudah terjaga, karena beda zaman dulu Ibu Angel, ya tanpa misalnya dijaga kesehatan ibu hamil, ya sering ke posyandu, ya karena makanan kita dulu alami, ya saya ambil contoh ini, orang tua saya itu udah berumur 83 tahun masih kuat jalan. Kenapa? Karena dulu itu makanan alami. Nah, sekarang kita ini ya makanan semua yang instan. Ya rata-rata itu baru kalau kita susah sekali olahraga. Kalau misalnya kita jalan ke tetangga harus naik kendaraan. Nah, ini yang memang kita robah sekarang ini mindsetnya. Maka ya dalam hal ini membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera itu harus memulai dari masa bayi dalam kandungan, ini harus dijaga. Baru ibunya harus taat pada posyandu memeriksa kehamilannya. Nah, ini ke depan yang perlu. Dan baru ya kalau misalnya itu sudah anak-anak kita sudah sehat dan harus mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, yakin saya bahwa generasi-generasi penerusnya Selatan ini bisa sejajar dengan generasi-generasi daratan Sumatera Utara. Saya yakin itu. Ya, karena beberapa tahun yang lalu juga sudah kita melakukan ini, tapi kalau misalnya dites, ya bisa bandingannya adalah 11-12. Nah, ini ke depan yang harus perlu kita kaji, ya, dan harus sama-sama semua seluruh elemen, baik masyarakat, ya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, ini harus ada kerjasama semua Ibu Angel, ya dalam hal ya membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera. Kalau hanya pemerintah kabupaten, ini tidak jalan, ya. Tapi ada sinkronnya terhadap pemerintah karena dana desa juga bisa dipakai kok, ya untuk kesehatan. Ya bisa karena di sana juga udah ditentukan dana untuk ketahanan pangan, dana stunting, dana kemiskinan ekstrim. Nah, ini semua. Ya tinggal bagaimana pemimpin daerah itu mengendalikan itu semua, ya mengarahkan itu semua dan saling ada koordinasi satu dengan yang lain.
Nah, ini cara kita ke depan ini dalam hal ya membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera. Harus dia punya gizi yang kuat. Kalau tidak ada gizi ya yakin saya bahwa tidak setinggi apa panjangnya nanti Bu Eva, ya kalau misalnya kosong ininya, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang luar sana, tidak bisa bersaing. Ya apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, dia harus bisa mengikuti itu. Pemimpin yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi sekarang, jangan harap ya bahwa bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Nah, ini yang perlu nanti kita kedepankan dalam hal kalau misalnya kita dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Selatan, Ibu Angel. Terima kasih. Baik, Bapak. Luar biasa ya, Pak, karena salah satu yang menjadi visi Bapak bertegak lurus sama pemerintahan yang akan berlanjut ya, Pak, yaitu Pak Prabowo yang Ya, dimana memikirkan asupan pangan terhadap anak-anak Indonesia dan ya. terkhususnya di Nia Selatan. Nah, baik Pak, boleh Pak diceritakan nih bagaimana nih perjalanan Bapak hingga akhirnya kita tidak terasa ya Pak, sebentar lagi Ya, mendekati bulan 9, 10, dan November. Nah, bagaimana sekarang persiapan Bapak menjelang pementasan pemilihan kepala daerah? baik. Terima kasih Bu Angel ya. Kalau saya ceritakan ini susah senangnya ini dalam hal beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Ya, makanya dalam hidup ini harus banyak teman. Ya, kalau ada musuh harus dirangkul. Ya, saya coba memulai dari karena saya ini adalah sebagai setelah saya lepas dari ASN itu, setelah saya tampil 2020 itu, saya sudah masuk di Partai Nasdem. Saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Kabupaten Selatan. Nah, baru kemarin saya terima rekomendasi dari DPP. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan Ibu Angel, bukan karena saya di situ, bukan karena partai saya, ya itu mahar politiknya tidak ada. Nah, itu dulu saya syukuri sama Tuhan, ya Partai Nasdem itu luar biasa bahwa komitmen daripada Ketua Umum Pak Surya Paloh itu sampai ke bawah itu tidak ada mahar. Malahan ya meterai itu mereka yang ngasih, tinggal kita tanda tangan. Ah itu luar biasa. Nah baru kedua perpolitikan sekarang ini kalau bisa ini harus diatur sedemikian rupa. Ya supaya jangan memberatkan terhadap calon-calon. Kenapa? Kalau sudah memberatkan terhadap calon-calon kepala daerah dari pengurusan partai politik, yakin ke depan bahwa pemerintah daerah itu bukan lagi memperhatikan pembangunan daerahnya, tapi dia memperhatikan pribadinya atau kelompoknya. Nah ini yang perlu ya saya sampaikan dalam pertemuan ini ya. Kenapa? Karena ini merupakan catatan tersendiri bagi saya. Ya, catatan tersendiri bagi saya. Dan mudah-mudahan ya ke depan ini mungkin dalam waktu tidak terlalu lama rekomendasi dari Partai Gerindra untuk menuju ke kita ya bisa kita dapat dan beberapa partai politik berikutnya nantinya. Nah ini persiapan itu wajib sudah kita matangkan dari awal. Ya sebenarnya kalau saya ini beruntung sekali Ibu Angel. Kenapa beruntung sekali? Karena saya incumbent. Tapi incumbent saya itu saya tidak menggunakan itu mendahului teman-teman ya yang mau bertanding di Pilkada 2024-2029 ini. Tidak. Ya. Sebenarnya saya punya waktu ya, bisa segera masuk ke desa-desa, ke kecamatan, sosialisasi tapi tidak. Ya, kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditegakkan oleh KPU dengan Bawaslu. Tapi ini kita kembalikan kepada masyarakat semua. Ya, kita kembalikan. Saya maju ini bukan hanya dorongan saya sendiri, bukan hanya dorongan keluarga, tapi ini adalah dorongan teman-teman semua. Ya, saya tahu bahwa ya kalau hanya saya sendiri, Bu Angel, saya tidak sanggup ini. Tapi begitu banyak, kita punya 6 dapil di sini, Bu Angel. Ya, kita penduduk DPT yang pilih tempo hari itu ada sekitar 211.000, ya.
Nah ini menghadapi itu kalau misalnya di pilkada ini yang kos politiknya ini luar biasa, tapi yang mudah-mudahan bisa kita hadapi di hari H nanti, Bu Ence. Nah ini kita bawa dalam doa lah. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semua itu sudah diatur yang kuasa. Ya, kursi panas itu sudah diatur yang kuasa. Sehebat apa kita manusia, tapi kalau masih belum saatnya kita yakin bahwa ya tidak ada apa-apanya. Tapi sehebat apa juga manusia menghalangi kita kalau sudah kehendak yang kuasa, pasti kita lalui semua. Dan itu saya sudah buktikan dalam hal kepengurusan-pengurusan untuk rekomendasi ini. Nah ini untuk tahapan ke depan kita berdoa, kita bekerja semua Ibu Angel, ya yakin bahwa kalau misalnya kita sudah bekerja itu, sudah berdoa, kita serahkan diri, bersyukur kepada Tuhan, yakin terbuka jalan bagi kita semua. Ya juga bagi teman-teman tim, saya sudah sampaikan itu. Jangan arogan, harus musuh yang selama ini rangkul jadi teman, ya supaya menjadi tim. Nah sehingga itu. Karena kalau sudah kita mulai pecah sebagai anak-anak putranya selatan, putra-putrinya selatan, siapa lagi yang mau membangunnya selatan ini kalau bukan kita? Nah, itu kita garis bawahi. Nggak ada orang lain, bukan Ibu Angel nggak mau datang ke sini, ya bisa datang Ibu Angel di sini, tapi yang lebih mau membangunnya selatan ini adalah putra-putri terbaiknya selatan. Ya, maka ini ya kepada teman-teman, sahabat saya yang mau mencalonkan diri, ya kita harus komunikasi, kita bangun komunikasi sesama. Ya kita adu gagasan, kita adu visi misi kita adu bagaimana ke depan kita bawa kemana nih selatan ini, yang begitu luas. Ya saya udah bilang tadi bahwa 35 kecamatan, 459 desa, 2 kelurahan, dan masih ada yang masih belum dilalui kendaraan roda 2. Nah bagaimana kita melihat saudara-saudara kita di pendalaman sana, masih ada yang tidak ada jaringan Ibu Angel. Nah, bagaimana kita memperjuangkan itu? Nah ini ya yang kita harapkan, makanya saya selalu mengharapkan ini harus ada koordinasi antara pusat provinsi ke daerah. Ya, kalau daerah toh yang hanya membangunnya selatan ini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau saling bergandengan tangan, pemerintah daerah, Kabupaten Nia Selatan, provinsi, pusat, yakin saya bahwa Nia Selatan ini cepat maju. Apalagi sudah kita tetapkan di Forkada itu seluruh Kepulauan Nias bahwa daerah wisata itu adalah di Nia Selatan. Nah ini Bu Angel ke depan ya tahapan-tahapan yang sudah saya lalui, dan saya mohon ya doa dukungan dari Evarina TV, terutama Ibu Angel pembawa acara pada sore hari ini. Ya mari kita berdoa sehingga ke depan bisa lagi kita ketemu, ya bisa lagi kita dialog seperti ini, ya kalau bisa, kalau misalnya kami ini nanti diberkati Tuhan Ibu Angel, apakah sekali 2 bulan, sekali 6 bulan kita coba ya apa yang sudah kami lakukan. Misalnya kalau misalnya kami sudah diberkati Tuhan dilantik hari ini, ya 100 tahun 100 hari kerja kami itu kita dialog lagi apa yang sudah kami lakukan. Nah Betul, Pak. sehingga misalnya Ibu Angel ada isu dari putra-putrinya Selatan dengar bahwa seperti ini Nia Selatan itu, atau Ibu Angel pernah jalan-jalan seperti ini Nia Selatan itu, ayo kasih saran masukan ke kami, karena kami ini kan tidak bisa kami koreksi diri kami sendiri, tapi yang mengoreksi itu adalah teman-teman media, teman-teman LSM, ya masyarakat. Ayo kita duduk bersama, ya silakan melalui media sosial, tapi kita etika bicara, etika tata krama, etika bahasa kita di media sosial supaya kita gunakan, supaya jangan saling menyudutkan satu dengan yang lain, karena kita ini ada anak bangsa yang mau membangun bangsa ini. Nah ini yang saya harapkan Ibu Angel ya, sudah kita mulai hari ini kerjasama yang baik, dan ke depan ayo kita tindak lanjuti ini semua. Jangankan kami nanti kepala daerah kalau sudah terpilih nanti, saya mohon ini kita buat MOU Ibu Angel. Ya, kepala OPD-nya juga harus ditampilkan. Apa yang sudah dia perbuat. Nah, biar juga tahu masyarakat. Ya, misalnya 1 bulan ke depan Dinas Pendidikan. Ya, kita buka ruang dialog dengan TV Evarina TV. Apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan? Pembangunan yang mana semua? Apalagi yang dibutuhkan? Nah, mungkin melalui nanti Pak JR Saragi selalu dilihat, Nia Selatan ini seperti ini.
saya bisa mau membangun sekolah di sana seperti yang di daerah saya. Betul sekali, Pak. Nah itu ya. Saya Lirina Selatan ini aset ke depan ini. Nah ini, ya saya mau seperti ini, Ibu Angel. Makanya saya bilang tadi ya, eh, bukan hanya putra-putrinya Selatan ini yang bisa membangun ini, tapi seluruh elemen juga bisa. Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Ibu Angel bisa kasih saran melalui media, oh seperti ini, wah. Tapi ya kita juga kalau misalnya ada isu itu jangan langsung kita tangkap, oh itu ada benarnya. Nah, kita klarifikasi satu dengan yang lain. Saling berdiskusi ya, Pak ya. Saling berdiskusi. Seperti ini kan kita saling berdiskusi. Nah, Betul. misalnya kan kalau kami terpilih ke depan, ya 100 tahun kami kerja, kalau misalnya ada isu yang 100 hari, didengar Ibu Bapak. Angel, 100 100 hari. hari ya, 100 hari, mohon maaf. Ya kan bisa Ibu Angel dalam pertemuan ini, oh, kenapa seperti ini Pak? Bupati, Betul. Pak Wakil Bupati. Ya kan bisa kami klarifikasi. Ya, kenapa? Karena kan manusia ini kan tak pernah puas Ibu Angel. Malahan yang baik yang sudah kita lakukan masih belum baik itu. Ya, saya ini ya ada yang pembangunan yang dana impres yang saya perjuangkan 3 kali saya di Kementerian PU antara Lausa Gomo itu 50 miliar itu masih belum diakui. Tapi waktu rusak jalan itu ya mereka pura-pura mancing di sana ya mereka sindir-sindir. Tapi setelah dibangun itu hotmi ya kurang lebih 18 kilometer. Nggak ada yang bilang mengatakan terima kasih pemerintah telah memperhatikan jalan kami. Ya, dari 2 jam perjalanan kalau kita ke sana, tinggal 1 jam sekarang. Malahan tidak sampai kalau dari Teluk Dalam ke Gomo itu, tidak sampai 1 jam. Nah coba kalau masyarakat ada kesadaran itu, terima kasih pemerintah atas perhatiannya, pembangunan jalan Lausa Gomo ini. Nah ini kan kadang-kadang kita ini ya, yang sudah baik yang kita lakukan, masih dibully. Tapi wajar aja pemerintah, pimpinan wajib menerima itu semua. Ya, nah ini Ibu Angel ke depan ya, mohonlah ya jangan hanya kita pada hari ini stop, tapi kita bangun komunikasi ya kan sudah ada handphone saya. Nanti kalau misalnya tanggal 27 November 2024 Ibu Angel tahu bahwa hasil pemilihannya Selatan bahwa Firman RD yang menang, langsung telepon nanti kita coba buka ruang dialog lagi. Siap, Nah itu. Bapak. Biasa kita mau itu. Kita juga di RRI di sini kan kita udah bangun itu komunikasi. Ya Baik. kita ada MOU. Ya di samping kepala daerah, wakil kepala daerah, beberapa OPD ditampilkan sebagai narasumber. Nah ini, nah, coba ini salah satu Bu Angel yang di kepulauan kami itu sekarang itu wabah penyakit eh, demam berdarah. Ya kita sudah turunkan tim itu semua, tapi masih ya. Nah ini kan kalau misalnya Ibu Angel ada temannya di kesehatan sama Pak rumah sakit sama Pak JR Saragi ya bisa ditanya di sana kok apa seperti ini kan bisa tukar pikiran kita di sana. Oh, rupanya harus seperti ini supaya ini stop demam berdarah di sana. Ya kita sudah melakukan upaya semua. Ya pusat juga sudah turun, provinsi sudah turun, tapi ya tetap kembali. Kenapa? Karena itu kan banyak daerah rawa-rawa di sana. Nah ini salah satu contoh Ibu Angel Ini ya. salah satu yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, maka pentingnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi. Tidak hanya pemerintah yang bekerja, tapi masyarakat juga ya Pak, yang harus membangun. Masyarakat swasta harus mengambil bagian Ibu Angel. Baik. Ya, media juga harus mengambil bagian. Ya, contoh seperti hari ini kan tahu kondisinya Selatan itu seperti ini sekarang. Ya kan Ibu Angel kan nggak tahu bahwa kecamatan di Nya Selatan itu tidak tahu berapa. Tapi setelah kita bangun komunikasi, ada 35 kecamatan, 459 desa, 2 kelurahan, kan luar biasa. Wilayahnya luas. Belum lagi kepulauan di sana, ada 101 pulau kita, ada yang tidak berpenghuni, ada yang sudah berpenghuni. Nah ini Bu Angel ke depan ya, kita saling komunikasilah keterbukaan satu dengan yang lain. Demikian Ibu Angel. Wah, luar biasa seperti yang disampaikan oleh Bapak Firman Diawah bahwa tidak hanya pemerintah yang bekerja, tapi juga masyarakat membangun kolaborasi dan komunikasi yang baik. Dan tentunya masyarakat punya hak untuk menentukan siapa nih calon pemimpin yang tepat untuk membangun suatu daerah. Tepatnya
Nia Selatan demi kemajuan perekonomian, baik pariwisata dan lainnya. Wah, tidak terasa pemirsa, Pak, kita sudah sejauh ini Pak membahas Ya, tentang Nia Selatan tentunya dan visi misi dari Bapak Firman Diawa sendiri. Luar biasa, baik. Pak. Kita pamit undur diri. Kita sudah di penghujung waktu nih. Kita masyarakat Nias tentunya tahu nih, karena Bapak juga sudah pernah memimpin menjadi wakil, dan tentunya dengan seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa siapapun nanti kepala atau yang memimpin Nia Selatan, yang terbaiklah hasilnya, dan tentunya Tuhan tahu ya Pak ya yang terbaik Ya, yang untuk memimpin Nia Selatan. benar, benar. Tidak terasa pemirsa, kita sudah berdialog panjang dengan Bapak Firman dan kita sudah di penghujung waktu. Bapak Firman, sehat selalu, sukses selalu untuk proses Amin. selanjutannya menuju pemilihan kontestan nanti di bulan November, dan tetap jaga Amin. kesehatan ya Pak ya. Siap, siap, Bu Eva. Baik pemirsa, terima kasih untuk penonton setia Eva Arena TV. Tentunya jangan lupa untuk terus saksikan dialog spesial dan tamu spesial lainnya. Saya Angel Lenggolan dengan Bapak Firman Diawa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.